Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-181. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu innallaha sami'un alimun. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau kita perhatikan di surat Al-Baqarah 180 ini, setidaknya kita bisa membaginya dalam dua jumlah. Ya, kebetulan keduanya adalah jumlah ismiyah. Karakter yang pertama adalah faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama itsmu 'alal ladzina yubaddilunahu. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Tentu kita sedang berbicara tentang uslub syarat. Dalam bahasa kita menyebutnya sebagai kalimat jika maka, ya. Maka jika siapa yang mengubah wasiat itu, maka, ya, ini konsep uslub syarat. Tentu ada adat syarat, ada fi'il syarat, dan ada jawab syaratnya. Sedangkan yang kedua, innallaha sami'un alimun. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tentu ini adalah jumlah ismiyah yang dimasuki amil nasih, dalam hal ini adalah inna. Untuk mengetahui masing-masing perkata, kita bisa lanjutkan dari mulai faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Kita awali dengan faman, maka barang siapa. Fa sejatinya ini adalah fa istinafiyah, menandakan sebuah awalan kalimat yang baru. Sedangkan man, tentu kita tahu ini adalah isim syarat, ya. Dia ada adat syarat yang menjazmkan dan dia sebagai mubtada atau awalan. Baddalahu, mengubah wasiat itu, ya. Baddala artinya telah mengubah. Alha di sini yakni dia, yang dimaksud adalah wasiat, ya. Dia wasiat itu. Tentu baddalahu, ya, baddala merupakan fi'il madhi, kata kerja yang telah berlalu atau lampau, dengan fa'ilnya adalah huwa atau dia. Ya, sedangkan alha merupakan maf'ul bih atau objeknya, ya. Tentu dia mansub, tetapi karena ini adalah isim dhamir yang mabni tetap, tentu tanda nasabnya tidak terlihat di sana, ya. Dan sebagaimana yang kita ketahui, tentu fi'il ini fi mahalli jazm, ya. Mahalnya adalah jazm karena dia sebagai fi'il syarat. Tetapi sekali lagi kita paham juga bahwa fi'il madhi itu tentu dia mabni tetap, ya, sehingga tanda jazmnya tidak terlihat di sana. Nah, sekarang kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi dari baddala ini, ya. Baddala yang sebagaimana tadi sampaikan fi'il madhi, ya, wazannya adalah fa'ala, ya, fa'ala. Maka ketika kita mentasrif, ya, kita menggunakan wazannya itu fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il, ya, itu wazannya. Sedangkan mauzunnya di sini dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari
baddala yubaddilu tabdilan, mubaddilun mubaddalun, baddil la tubaddil, ya gitu. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, baddala baddala baddalu baddalat baddalata baddalna baddalta baddaltuma baddaltum baddalti baddaltuma baddaltunna baddaltu baddalna, ya. Baddala tentu di sini fi'il madhi, fa'ilnya huwa, ya, secara singkat seperti itu. Berikutnya adalah masami'ahu, ya. Apa-apa, ya, setelah ia mendengarnya, ya, setelah ia mendengarnya. Sami'a mendengar, hu di sini adalah mendengar apa wasiat itu, gitu ya. Ma di sini apa? Ma ini berkedudukan sebagai ma masdariyah, ya, dia huruf masdari, tentu menjadikan fiil, ya. Kalau kita dengar istilah huruf masdar, tentu menjadikan fiilnya ditakwil menjadi masdar muawwal, ya. Intinya ini menjadi isim, ya, sebagai isim, ya, masdar muawwal. Masami'ahu setelah proses pendengaran, ya, istilahnya pendengaran dari wasiat yang dimaksud itu. Ya, sami'ahu tentu merupakan sami'a, ya, merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau dengan al-hu dibaca hu di sini sebagai maf'ul bihnya, ya, sebagai maf'ul bih. Tentu sami'a yang merupakan fi'il madhi ini kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi, ya. Ini fa'ila yaf'alu, fa'lan fa'ilun, maf'ulun if'al la taf'al, ya, ini wazannya. Sedangkan mauzunnya dalam hal ini adalah sami'a, sami'a yasma'u sama'an, sami'un masmu'un isma' la tasma'. Dan ketika kita mentasib secara lughawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, ya. Sami'a sami'a sami'u sami'at sami'ata sami'na sami'ata sami'atuma sami'atum sami'ati sami'atuma sami'atunna sami'atu sami'na, ya, ini sami'atu belum dirubah, ya, ini sami'tu sami'na. Nah, berikutnya adalah fa innama, ya, fa innama maka sesungguhnya, ya. Fa di sini robitoh untuk jawabnya, ya, dan kebetulan ini berupa jumlah ismiyah yang dimasuki inna, tetapi innanya bertemu dengan ma di sini makfufah, menjadi kita ingat lagi kafah wa makfufah, kafah makfufah, ya. Intinya inna tetap diterjemahkan sesungguhnya, tetapi dia tidak beramal, ya, kafah wa makfufah. Fa maka innama sesungguhnya, ya, karena ini tadi diawali dengan inna tetapi dia tidak beramal karena kafah wa makfufah itu, maka ismuhu bukan menjadi isimnya inna, tetapi dia tetap menjadi mubtada. Ismuhu artinya dosanya, ya, dosanya, dosa terhadap apa perubahan dari wasiatnya. Jadi ada orang yang merubah wasiat itu. Ismu tentu dosa, alha itu artinya isim domir yang artinya dia, ya, dan ini tentu merupakan mudhofun ilaih, idhofah, ya, karena idhofah ismu itu mudhof, kebetulan dia mubtada masuk dalam marfu'atul asma, tanda rofaknya adalah dhammah di bagian akhirnya, sedangkan alha merupakan mudhofun ilaih, tetapi karena dia mabni tentu tanda cernya tidak terlihat di sana, ya. Ismuhu ini dosanya ini sebagai mubtada. Alal ladzina, ya, artinya atas orang-orang yang, atas yang, ya. Kenapa kemudian kita terjemahkan orang-orang? Tentu ini nanti akan terkait dengan silah mausulnya, karena alladzina ini merupakan isim mausul. Tentu ini merupakan sibul jumlah, susunan jar majrur, dia muta'alliq
muta'alik dengan apa? Dengan khobarnya ya. Tadi kan ada mubtada ismuhu, khobarnya mana? Khobarnya tidak terlihat di sana. Boleh dikatakan diganti ya, karena kita sedang belajar nahwu shorof dasar. Alal ladzina ini sebagai keterkaitannya kuat dengan khobar ya, khobarnya ini ya, boleh dikatakan inilah khobarnya. Alal ladzina, atas orang-orang. Orang-orang yang apa? Tentu membutuhkan silah mausul ya. Silah mausulnya adalah yubaddilunahu, orang-orang yang merubah atau mengubah wasiat itu. Jadi wasiatnya dirubah sama orang yang mendengar itu. Yubaddilunahu, orang-orang yang mengubah. Tentu yubaddiluna merupakan fiil mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Kenapa? Di situ ada tanda huruf mudhari'ah ya. Salah satu ciri dari fiil mudhari ada huruf mudhari'ah, dalam hal ini adalah ya di sana. Tentu dia ini posisinya yubaddilunahu sekali lagi sebagai silah mausul, dan ada ha di situ terlihat ya, hu ya, artinya merubah. Siapa yang merubah? Merubahnya ya wasiat itu sendiri, maka dia sebagai maf'ul bih ya, atau objek ya. Dan sekali lagi jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu ini merupakan ya jawab syarat, maka mahalnya fi mahalli jazm, mahalnya adalah jazm ya. Tetapi karena kan ini jumlah ya, dalam sebuah kalimat tentu tidak terlihat ya, tidak terlihat tanda jazmnya fi mahalli jazm karena sebagai jawab syarat ya. Siapa yang mengubah wasiat itu, maka ya, ini dalam bahasa Indonesia seperti itu, maka sesungguhnya dosa bagi orang yang mengubahnya. Berikutnya kita bisa mentasrif ya, tadi yubaddiluna merupakan fiil mudhari. Nah, ini salah tulis lagi ya, ini salah tulis, yang betul yubaddiluna ini merupakan fiil mudhari ya. Fiil mudhari tentu sekali lagi kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi ya, tadi disampaikan tadi wazannya adalah fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il ya. Maka baddala yubaddilu tabdilan mubaddilun mubaddalun baddil la tubaddil. Dan bagaimana sampai kepada yubaddiluna? Tentu kita bisa merunutnya setelah kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ya. Awalnya dari yubaddilu ya dengan fa'ilnya huwa, maka sampai yubaddiluna itu seperti apa? Maka yubaddilu yubaddilani yubaddiluna, tubaddilu tubaddilani yubaddilna, tubaddilu tubaddilani tubaddiluna, tubaddilina tubaddilani tubaddilna, ubaddilu nubaddilu ya. Ini nubaddilu ini salah tulis juga ya. Mohon maaf ya, ada kesalahan. Sebenarnya ini nubaddiluna ya. Jadi di sini fokus di kotak ini yang kuning, yubaddiluna merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya ya. Boleh dikatakan di sini isim domirnya adalah huwa huma hum ya. Ini hum artinya mereka yang banyak. Yang terakhir adalah jumlah ismiyah yang dimasuki oleh inna ya. Kita sering membahas ini. Innallaha sami'un alimun. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ya. Kita insya Allah sudah sering sekali membahas innallaha, tentu ini inna dan isimnya ina, sehingga isimnya ina adalah mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Kita terjemahkan sesungguhnya Allah Ta'ala. Sedangkan sami'un alimun ini merupakan dua khobar ya, dua khobarnya dari ina. Sami'un artinya maha mendengar, alimun artinya maha mengetahui ya. Innallaha sami'un alim ya. Jadi secara sekilas tadi sudah disampaikan bahwa jangan sampai kita merubah
apa yang menjadi wasiat dari orang yang sudah meninggal. Demikian yang disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.